Sabda TV. Dan sayangnya Pak, banyak teman-teman kita yang udah ngaji, ya mungkin ngajinya Senin Kemis lah istilahnya Pak ya, dan semangat menuntut ilmunya kurang gitu Pak. Terjadi Pak, terpengaruh tuh sama manhaj-manhaj seperti itu. Akibatnya banyak teman-teman yang lebih senang memperhatikan tentang mengikuti berita viral, mengikuti berita ini, mereka mengikuti berita itu. Tapi tidak semangat untuk mempelajari Al-Quran, tidak semangat untuk mempelajari hadis. Akibatnya apa, Pak? Akan muncul sikap-sikap yang sama dengan seperti itu. Hanya sebatas ingin menyelesaikan problematika dengan semangat, dan semangat. Jangan jauh-jauh lah, Pak. Kalau antum baca di media sosial, baik itu di Twitter, di Facebook, maupun di yang lain, banyak ya orang asyik membicarakan tentang apa? Borok-borok pemerintah. Si fulan lah yang korupsi, si anu lah dan yang lainnya. Ya, semua kita juga kalau membaca itu pasti panas, kesal ya, kita tidak suka ya dengan adanya orang yang korupsi, tidak suka kepada mereka-mereka yang memakan harta rakyat seenaknya dan yang lainnya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita sudah coba tidak buka bagaimana menghadapi sikap seperti ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara menyelesaikannya menurut Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalau misalnya contoh, ketika kita bacakan hadis-hadis tentang sabar menghadapi pemimpin zolim. Itu hadis-hadis dianggap apa ini? Ini hadis ya sangat tidak mendukung rakyat katanya. Seperti hadis ya kata Rasulullah SAW, man ro'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat sesuatu yang ia tidak sukai dari pemimpinnya, hendaklah ia sabar. Kira-kira hadis ini buat orang awam, Pak, yang lagi kesal sama pemimpinnya gimana? Ditolak nggak, Pak? Ditolak. Apa kata mereka orang-orang yang tidak mau belajar itu, yang nggak mau taslim, yang nggak mau ngikutin wahyu, sebatas ngikutin hawa nafsu dan rayu. Nah, ini hadis hanya nguntungin penguasa, nggak nguntungin apa? Rakyat. Bagaimana kalau kita bacakan lagi hadis yang lain? Seperti Nabi mengatakan, ya, saya kuno ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jasmanil ins. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah. Tidak mau tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan akan muncul pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Kalau Hudzaifah bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami menghadapi pemimpin seperti itu?" Kata Rasulullah, "Isma' wa ati", tetap dengar, tetap taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun kamu dipukul, hartamu diambil. Gimana Pak? Kira-kira hadis ini Pak. Kalau kita bacakan kepada mereka, mereka akan tolak, mereka akan buang. Nggak sesuai. Apalagi hati kalau sudah dipenuhi kemarahan, jangan harap mau terima. Nah, ini petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dibuang, Pak, dibuang. Apa yang terjadi? Muncullah gagasan, kita harus terevaluasi, kita memberontak, kita ini dan itu. Yang jelas-jelas itu diharamkan oleh syariat. Silakan antum baca aja di Twitter, apalagi Twitter ya, itu ngeri sekali itu. X ya. Itu seruan untuk memberontak itu ngeri. Ya, dan yang lainnya. Kalau kita bacakan
bawakan hadis-hadis tentang sabar, wah diketawain Pak, dibully, dianggap itu tidak mendukung rakyat, kata la haula wala quwata illa billah. Padahal ya akhi, perintah-perintah Nabi itu kan berdasarkan wahyu, ya tidak? Rasulullah SAW tidak mungkin mengucapkan ini dari hawa nafsu, nggak mungkin. Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, orang-orang Harokah Pak, ketika dibacakan hadis-hadis ini, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, apa yang terjadi? Mentakwil. Apa katanya? Oh, pemerintah Indonesia itu bukan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud dalam hadis itu mereka yang masih menegakkan hukum Islam. Kalau pemerintah kita nggak menegakkan hukum Islam, kita katakan loh, kan dalam hadis itu jelas. Rasulullah mengatakan apa? Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Nah, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia, Pak. Itu hadis dikemanain. Lantas karena mereka menolak hadis itu langsung mengatakan presiden bukan ulil amri. Jadi boleh kita memberontak, boleh kita. Tujuan mereka sebetulnya untuk menghalalkan keinginan mereka. Di saat itu jelas kok bahwa pemimpin itu adalah siapa? Seorang muslim yang masih menegakkan sholat, ya. Makanya orang katakan, apa kata Nabi SAW ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin seperti itu. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak?" Kata Rasulullah, "Tidak. Ma aqamu fikumus sholah." Selama mereka masih mendirikan apa? Sholat.